Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fadilah dengan NIM 210909123120033. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai inspeksi visual dan pengukuran dimensi. Apa itu inspeksi visual? Dalam konteks ini, inspeksi visual pada sambungan las dimaksudkan untuk menentukan tingkat mutu sambungan las sesuai dengan persyaratan spesifikasi, desain, dan standar yang telah ditentukan. Seorang inspektor visual hanya menggunakan kekuatan dan ketajaman mata untuk mengetahui kelainan-kelainan, ketidaksesuaian, dan cacat-cacat permukaan pada sambungan las. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan yang ketat bagi seorang inspektor visual untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional dan benar, seperti kesehatan matanya yang tidak warna dan tidak rabun, lalu pengalaman yang luas tentang cacat permukaan las, khususnya, dan teknologi las pada umumnya. Selain itu, seorang inspektor visual juga menggunakan piranti inspeksi, seperti chipping hammer, wire brush, pahat, kikir kasar, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cacat las yang terbagi menjadi 3, yaitu visual, non-visual, dan internal. Cacat las yang bisa diidentifikasi melalui visual seperti spatters, surface porosity, pinhole, surface cracks, surface cotlap, surface concavity, surface undercut, surface underfill, escassive reinforcement, white bead, stop start, high glow. Lalu yang dapat diidentifikasi secara non-visual seperti root porosity, root concavity, root cracks, blowhole, incomplete penetration, escassive penetration, excase wire, root undercut, root underfill. Lalu secara internal, itu seperti slack inclusion, slack lines, internal porosity, wormholes, internal cotlap, incomplete fusion, internal crack, hollow bit, linen porosity, dan yang terakhir heavy metal inclusion. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai cacat visual. Pertama, mengenai spatters. Spatters ini yang disebabkan oleh percikan las, dan di sini saya mengambil 4 sebab, yaitu lingkungan yang basah atau lembab, lalu adanya elektroda yang lembab, lalu adanya angin yang merasuk ke kolam las, dan juga busur yang dipakai itu terlalu panjang. Akibatnya, sambungan las tersebut menjadi buruk rupa dan menjadi awal dari berkaratnya permukaan sambungan tersebut. Lalu cara penanggulangannya adalah cukup dicit atau dipahat saja atau dikikir kasar dan tidak boleh menggunakan gerinda. Karena apabila menggunakan gerinda itu akan memakan permukaan base metalnya. Selanjutnya itu adalah porosity. Itu ya seperti gelombang gas yang seperti di gambar. Sebabnya adalah hampir sama seperti spatters, itu lingkungan yang basah atau lembab, elektroda lembab, lalu adanya amper capping yang terlalu tinggi. Lalu juga timbul gas sewaktu pengelasan tersebut. Akibatnya adalah sambungan las tersebut menjadi jelek tampaknya, lalu melemahkan dari kekuatan dari sambungan tersebut, lalu menjadi awal dari karatnya permukaan tersebut. Penanggulangannya adalah harus digerinda atau digogging hingga cacatnya hilang, lalu dilas kembali sesuai dengan WPS repair yang ada. Selanjutnya itu surface concavity atau lajur cekung. Penyebabnya adalah sudut bukaan kampuh terlalu besar ketika seorang pengelas itu melakukan pekerjaannya. Lalu menggunakan elektroda yang terlalu kecil, amper capping yang tinggi, lajur capping yang belum selesai, lalu speed capping yang terlalu tinggi. Akibatnya sambungan tersebut menjadi lemah, lalu menjadi berkarat untuk permukaannya, lalu menimbulkan displacement stress. Itu tegangan geser yang berpotensi sambungan tersebut menjadi retak. Penanggulangannya adalah itu langsung diselesaikan lajur cappingnya sesuai WPS asli yang ada. Selanjutnya itu pinhole atau lubang jarum. Penyebabnya adalah adanya
gas yang terbentuk seperti CO2, CO, NO2, SO2 selama pengelasan, dan juga terdapat udara yang masuk ke dalam kolam las tersebut. Akibatnya, dengan adanya lubang ini akan menyebabkan kemungkinan bocor yang tinggi di lokasi cacat tersebut. Penanggulangannya adalah cacat tersebut digogging sesuai PS repair yang ada. Selanjutnya itu surface coat lab. Penyebabnya dari coat lab ini adalah suhu metal yang rendah, lalu amper capping rendah, ayunan atau sway tidak tetap, lalu permukaan yang kotor ketika pengelasan tersebut. Akibatnya terjadi incomplete fusion, itu fusi yang tidak sempurna yang berpotensi menjadi retak. Lalu lajur lasnya dilakukan dengan ampere yang rendah. Penanggulangannya adalah jika kecurigaan tersebut tidak terbukti, maka cukup digerinda saja. Jika kecurigaan tersebut terbukti dan terjadi, maka seluruh jalur dibongkar dan dilas kembali sesuai WPS. Selanjutnya, surface undercut. Penyebabnya adalah suhu metal yang terlalu tinggi, amper capping terlalu tinggi, speed capping terlalu rendah. Akibatnya, sambungan tersebut menjadi lemah, lalu menjadi berkarat, lalu menimbulkan tegangan geser yang berpotensi retak. Penanggulangannya cukup dibersihkan dengan sikat kawat atau wire brush dan mengisinya dengan stringer atau pengelasan jalur tunggal tanpa digoyang waktu pengelasan dan dilakukan sesuai WPS repair. Selanjutnya, surface underfill. Penyebabnya adalah suhu metal yang terlalu rendah, amper capping terlalu rendah, sisi rampu yang kotor, ayunan yang tidak sempurna, high low atau penyentalan tinggi rendahnya tidak baik. Akibatnya, tumbul takik atau notch yang berpotensi retak, melemahkan sambungan, dan menjadi awal dari garatnya permukaan. Penanggulangannya adalah menggunakan gerinda takiknya hingga sisa seleknya hilang dan diisi stringer sesuai WPS repair. Selanjutnya ada crack atau retak. Ya, di sini crack itu banyak faktor. Itu bisa dari takik atau notch-nya, atau dari tegangan yang ditimbulkan, atau penghilangan tegangan, pertumbuhan kristal, ketidaksesuaian material, stress corrosion, cracking, dan shrinkage atau pengkerutan pada sambungan las. Akibatnya cukup fatal, teman-teman. Karena crack ini suatu cacat yang fatal dan pengelasan bisa menjadi tidak berhasil. Penanggulangannya adalah diadakannya analisa kegagalan. Kenapa crack ini bisa terjadi? Jika analisa tersebut sudah dapat, hasilnya dilihat. Jika retak di dalam jalur, maka digogging, dikampung ulang, distel, dan dilas sesuai repair. Jika kegagalannya di luar, maka diganti seluruh materialnya. Selanjutnya, itu cacat visual excessive reinforcement. Itu jalur las yang terlalu menonjol. Itu penyebabnya suhu metal yang rendah, amper capping rendah, speed capping rendah, suhu lingkungan yang rendah, busur yang terlalu pendek. Akibatnya timbul kecurigaan seluruh jalur dilas dengan ampere yang rendah. Jika misalkan dilas dengan ampere yang rendah, pastinya excessive reinforcement ini akan terjadi. Lalu, jika kondisi internalnya jalur lasnya sudah cukup baik, namun ah itu tetap terjadi, maka perlu dipelajari lebih lanjut. Penanggulangannya bisa secara NDT, itu jika terbukti kecurigaannya maka dibongkar dan dikampung serta dilas ulang sesuai WPS asli. Lalu jika hasil NDT baik, maka cukup digerinda jalur yang menonjol. Selanjutnya ada stop start. Itu atau penggantian elektroda atau terlalu mundur. Penyebabnya adalah penggantian elektroda terlalu mundur sehingga terjadi overlapping, lalu bagian yang kosong tanpa capping secara berulang disebabkan penggantian elektroda. Akibatnya, bagian menonjol tampak buruk dan tidak efisien. Bagian kosong menimbulkan notch yang berpotensi retak. Penanggulangannya adalah bagian yang menonjol tersebut cukup digerinda saja.
Dan bagian yang kosong harus digerinda hingga sisa seleknya hilang. Kemudian diisi las sesuai WPS repair. Selanjutnya adalah weight bead. Weight bead ini penyebabnya adalah bukan hasil manipulasi mutu, namun penyebabnya seperti suhu metal yang relatif dingin, ayunan terlalu melebar, juru las yang mungkin tidak terqualified ya. Lalu weight bead ini juga secara hasil manipulasi mutu itu gapnya itu sangat lebar. Lalu juru lasnya itu memaksa untuk mensiasatinya dengan gap disumpal dengan benda asing. Akibatnya, whitebait yang bukan manipulasi mutu itu surface core lab-nya kanan kiri sisi las. Lalu whitebait hasil manipulasi mutu itu fatal, bahan dasar harus diganti. Penanggulangannya adalah ketika gerinda core lab sehingga lebar jalur las wajar. Lalu bahan induk diganti baru, lalu di setel dan dilas ulang sesuai WPS asli. Selanjutnya yaitu cacat visual high low. Itu tinggi rendah. Penyebabnya adalah salah penyetelan dan juga beda tebal. Lalu akibatnya menjadi erosi abrasi, lalu menghasilkan tegangan geseran berpotensi retak. Penanggulangannya adalah gambar-gambar tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran dimensi atau dimension check. Setelah inspeksi visual, biasanya dilakukan pengukuran dimensi dari suatu objek yang dilakukan inspeksi, yaitu salah satu kegiatan penyidikan atau detection untuk mendapatkan data secara kuantitatif. Terdapat jenis pengukuran sambungan las, yaitu seperti pengukuran presisi, optik, dan elektronik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pengukuran presisi ini berfokus pada ukuran hasil las, seperti tingginya, lebar, sudut, reinforcement, undercut, dan misalignment pada sambungan las. Seperti di gambar-gambar tersebut. Lalu pengukuran optik. Biasanya menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui komposisi bahan pad jalur las dan bahan dasar yang tidak diketahui jenisnya. Lalu close-up fotografi diperlukan juga untuk mengabadikan retak-retak di permukaan jalur las atau di daerah terimbasnya panas. Lalu zoom microanalyzer atau replika digunakan untuk menyelidiki permukaan bahan setelah mengalami panas las, perlakuan las, atau kemungkinan terjadinya creep pada sambungan las yang mengalami pemanasan eh, dalam waktu yang lama. Selanjutnya, ada pengukuran elektronik. Pengukuran dimensi yang menggunakan berbagai alat canggih seperti digital welding gauge, sistem laser dengan tujuan secara presisi mengukur dimensi dan mendeteksi cacat pada hasil pengelasan seperti penetrasi, ketebalan, dan kerataan, serta menghasilkan data dan laporan secara otomatis untuk efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Misalnya penggunaan X-ray. X-ray mesin ini untuk mengungkap kondisi internal di jalur ras atau tangensial X-ray untuk mengukur ketebalan dan kondisi permukaan sebelah dalam pipa yang berinsulasi dan sedang beroperasi. Lalu juga bisa menggunakan ultrasonik untuk mengungkap bentuk, ukuran, lokasi, dan orientasi cacat pada sambungan las. Selanjutnya ada tangensial radiografi. Ini digunakan untuk mengetahui tebal pipa dan kondisi permukaan sebelah dalam pipa yang terinsulasi, seperti terbalut isolasi panas atau dingin, dan sedang dioperasikan. Hasilnya cukup akurat apabila menggunakan tangensial radiografi ini. Namun, di samping kelebihannya, terdapat kekurangannya ini di bawah akurasi pengukuran tebal ultrasonik digital. Namun, untuk kelebihannya, hasilnya bisa direcord. Oke, sekian dari saya Muhammad Rizal Fadilah, pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.